Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian pada pagi hari ini? Tentu saja masih sehat, bukan? Nah, kita masuk pada pembelajaran baru, yaitu karya ilmiah. Secara Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta, yang dimana melalui observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Karya ilmiah juga merupakan salah satu jenis karya tulis yang berisikan berbagai informasi. Informasi tersebut merupakan hasil pengamatan dan penelitian, sama halnya seperti pembelajaran kita di kelas 10, yaitu suatu pengamatan yang dimana harus mengobservasi, dimana salah satu objek yang kita amati harus kita teliti supaya kita dapat melaporkannya secara bentuk laporan. Nah, bicara tentang karya ilmiah, tentu saja kita tidak lupa yaitu karakteristik karya ilmiah. Kalau dikatakan karakter, berarti adanya karya ilmiah yang merupakan hasil kajian literatur atau laporan pengamatan dan penelitian. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu karya ilmiah menampilkan pemahaman penulis terhadap penyelesaian masalah yang dibahas. Jadi, setiap penulis pasti ada membuat problemnya di dalam suatu tulisannya, tetapi bagaimana kita bisa dapat membahasnya tersebut. Yang ketiga, C, karya ilmiah, yang dimana menampilkan kemampuan meramu berbagai sumber informasi ke dalam sebuah karya tulis yang utuh. Jadi anak didik sekalian, yang perlu kita pahami bahwasannya informasi itu harus sangat jelas diinformasikan. Jika tidak jelas diinformasikan, berarti penyampaiannya kurang jelas dan kurang kita pahami. Nah, yang kemudian yaitu kita harus tahu juga bagaimana ciri-ciri dari karya ilmiah tersebut. Ciri-cirinya yang pertama itu harus berbentuk logis. Segala keterangan dapat diterima akal. Jadi setiap karya yang dibuat harus berupa bentuk yang masuk akal. Dan kemudian yang ke B, yaitu tadi pertama logis, yang kemudian sistematis. Sistematis ini berbicara tentang urutan yang berkesinambungan, ya, jangan salah ya anak-anak. Nah, yang ketiga objektif, yang dimana keterangannya yang tersaji apa adanya, ya, jelas ya. Kemudian yang ke D, tuntas. Bicara tentang tuntas pasti adanya kupasan terperinci dan lengkap, namanya tuntas. Kalau bicara tentang tuntas berarti dikupas dan diteliti dan terperinci dia dengan lengkap. Nah, kita lanjutkan yaitu E, kebenaran. Jadi kebenaran ini dapat diuji. Jadi karya ilmiah yang kita buat itu, ketika seseorang itu menemukan karya ilmiah itu, kalau karya ilmiah itu memang betul-betul dikerjakan dengan orang tersebut, pasti akan tahu di mana titik-titik kebenaran yang dapat menunjang dari sumber yang diambil. Karena kebenaran itu sangat penting untuk menilai dari suatu karya ilmiah. Karena karya ilmiah itu adalah eksperimen kita untuk melakukan suatu ujian ataupun menguji sesuatu. Nah, kemudian yang ke F, berlaku untuk umum. Kesimpulan bagi semua populasi. Nah, yang terakhir G, yaitu karya ilmiah yang menggunakan bahasa baku dan tata tulis yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Jadi jelas ya, bukan hanya di novel saja, bahkan di cerita apapun menggunakan kebahasaan, bahkan di karya ilmiah juga menggunakan bahasa ataupun kaidah bahasa yang resmi dan baku, supaya penyampaiannya ketika sama seseorang dan orang itu membaca sangat jelas, ya. Kemudian masuk kita ke jenis karya ilmiah. Kalau dari jenis karya ilmiah ini ada 5, ya anak-anak.
jenis karya ilmiah ada 5. Apa saja itu, Pak? Yang pertama, bisa berbentuk artikel. Jelas ya, artikel. Kemudian bisa berbentuk skripsi. Kemudian bisa berbentuk tesis. Bisa berbentuk disertasis dan makalah. Nah, dari yang kelima ini adalah jenis-jenis karya ilmiah. Namun yang akan kita kerjakan bukan langsung saya menyuruh kalian untuk membuat skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan artikel. Tapi kita tahu dulu apanya bentuk-bentuk dari karya ilmiah ini dan bagaimana jenis-jenisnya. Nanti ketika kita sudah melakukan ataupun sudah memahami tentang materi ini, kita sudah tahu untuk mengerjakan bagaimana cara membuat karya ilmiah, ya. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana jenis-jenis karya ilmiah, kita masuk kepada bentuk karya ilmiah. Jadi, Pak, bentuk karya ilmiah itu apa? Ada 3. Karya ilmiah itu berbentuk yang pertama formal, semi formal, dan populer. Sama seperti halnya juga di pembelajaran kita di minggu lalu tentang proposal. Proposal juga mempunyai proposal yang resmi, penelitian, kegiatan. Jadi juga karya ilmiah ini juga pasti ada jenis dan bentuknya. Bagaimana bentuknya itu nanti kita kaji lebih dalam. Nah, kemudian setelah tadi bentuk, kita masuk kepada struktur karya ilmiah yang berbentuk populer. Karya ilmiah yang berbentuk populer, yang pertama itu ada bagian penutup, ya, kemudian bagian awal dan bagian tengah. Nah, kalau dikatakan bagian awal berarti kata pengantar dan ke inti, ya, jelas ya. Berarti ketika kita menyusun karya ilmiah tersebut, ketika dikatakan karya ilmiah populer, dari bentuk awal dia mengantarkan ke bagian inti. Bagaimanalah kita membuat suatu karya ilmiah yang dimana di dalam kata pengantar itu menyampaikan kepada intinya. Nah, seperti itulah penyampaian di dalam ilmiah populer. Dan yang kedua, bagian tengah. Bagian tengah ini disajikan gagasan pokok yang disampaikan. Sudah kita pelajari kan tentang gagasan pokok. Jadi kita ambil inti ataupun ide di dalam karya ilmiah tersebut. Apa pokok-pokoknya? Kita sajikan, kita sampaikan. Kemudian yang ketiga, bagian penutup. Penutup ini merupakan simpulan, kritik, dan saran. Pasti setiap karya ilmiah yang dilakukan pasti ada itu simpulan, bahkan kritik dan saran. Supaya apa? Supaya membangkitkan lagi seorang penulis, supaya bisa membuat karya ilmiahnya itu lebih bagus lagi ke depan. Karena karya ilmiah sudah bagus, tetapi tidak salahnya kita membagusi untuk lebih baik lagi, ya. Nah, kemudian dari segi struktur dan bentuknya tadi, ada juga bentuk karya ilmiah yaitu bentuk semi formal. Nah, semi formal ini yang bagaimana, Pak? Nah, semi formal yang pertama itu adalah halaman judul. Ya, halaman judul ini adalah bagian paling depan. Jadi kita harus tahu dulu karya ilmiah, judul apa yang harus kita ambil. Sama seperti membuat proposal, tetapi bedanya ini adalah bagian ilmiah. Nah, harus kita tahu dulu halaman judul. Halaman judul ini apa yang akan kita buat di depan. Bisa itu berbentuk judul, kemudian disusun. Ya, harus jelas oleh. Kemudian masuklah kita setelah halaman judul, masuklah kita ke kata pengantar. Nah, kata pengantar ini, disitulah kita menyampaikan rasa bahwasannya penulis ini membuat kata pengantar dasarnya apa. Kan harus tahu dulu kata pengantar. Jadi ini yang menghantarkan nanti seorang penulis membuat supaya rasa dari isinya itu tersampaikan kepada pembaca. Setelah itu pasti akan disusun dengan daftar isi. Nah, daftar isi ini harus sangat jelas. Karena apa? Di lembar-lembar berikutnya kita harus mengetahui dulu. Nah, jika halaman pertama itu 1, berarti di daftar isi halaman pertama itu harus 1. Ya, tidak mungkin lagi saya ajar membuat daftar isi, kan sudah paham.
Nah, kemudian masuk ke pendahuluan. Nah, biasanya ke pendahuluan ini adalah melatar belakang ataupun latar belakang, yang dimana ketika kita membuat latar belakang pasti ada pendahuluan. Nah, kalau bicara tentang pendahuluan, berarti kita mengambilkan karya ilmiah apanya yang membuat seorang kamu, karyamu ini, latar dari mananya berasalnya, dari mananya kau ambil sumbernya ini, dan dari mananya yang menunjang kamu membuat pendahuluan ini tersebut. Jadi harus jelas. Karena apa? Kalau kita membuat pendahuluan ini harus jelas dulu dari mana kaitannya, dari mana sumbernya. Setelah kita membuat pendahuluan, nanti masuk kita ke pembahasan. Nah, di sini yang paling penting, ya, pembahasan yang kita ambil harus jelas. Jangan nanti kita menjelaskan di pembahasan itu setengah-setengah. Nanti ketika orang membaca karya ilmiah ini tidak mengerti apa maksudnya. Karena apa? Tidak dijelaskan. Seperti saya dulu, ya, contoh, kita ambillah pengalaman Bapak tentang skripsi. Skripsi itu juga karya ilmiah. Ketika Bapak membuat analisis tentang novel, saya jelas membuat di situ pembahasannya novel itu berceritakan tentang apa. Contohnya, ketika Bapak mengambil novel Bidadari Surga, Bapak membuat penjelasannya bahwasannya di dalam novel tersebut adanya keluarga yang kurang mampu dan di mana tulang punggungnya itu adalah seorang kakak yang dimana ingin membiayai sekolah adiknya sampai sukses. Nah, jelas. Kemudian di dalam pembahasan itu saya kaitkan dengan unsur-unsur di dalam novel tersebut. Jelas dia. Misalnya, ketika kejadian kita kaitkan dengan novel yang kita baca, kemudian kita buat ketika novel tersebut kita ambil pembahasannya. Nah, di situ kita kaitkan bahwasanya jelas strukturnya dari mana, kenapa peristiwa itu terjadi. Jadi jelas di dalam karya, sama seperti halnya di dalam karya ilmiah juga, sangat jelas, harus jelas. Nah, untuk membuat itu, setelah kita membuat pembahasan pasti ada kesimpulan yang kita ambil dari mana pembahasan ini, ya buatlah suatu kesimpulan. Supaya apa? Supaya ada, sama seperti yang saya katakan tadi, membangkitkan ataupun membuat suatu referensi, karena di dalam penulisan ini ada pihak-pihak yang berperan untuk membantu ataupun menunjang karya ilmiah. Nah, setelah itu nanti, setelah kita buat kesimpulan, kita ambil daftar pustaka. Jadi daftar pustaka ini adalah daftar yang dimana contoh yang membantu kita ataupun kita ambil pembahasan dari misalnya sumber dari internet ataupun dari buku ataupun dari majalah, itu harus jelas kita buat di daftar pustaka. Supaya apa? Supaya buku tersebut ataupun referensi karya ilmiah tersebut jelas dari mana dan kajian dari mana kita ambil untuk membantu mengkaitkan karya ilmiah kita. Karena kalau tidak ada sumber-sumber yang membantu kita, belum tentu kita bisa membuat satu karya ilmiah itu dengan sempurna. Pasti ada bantuan, kan gitu. Nah, selanjutnya, kalau tadi itu tentang bentuk karya ilmiah semi formal, sekarang berbentuk formal. Nah, karya ilmiah berbentuk formal itu yaitu yang pertama, bagian awal halaman sampul luar, kemudian halaman judul, kemudian halaman pengesahan, kemudian kata pengantar, abstrak, dan daftar isi. Sudah tahu lah ya. Dari bagian-bagian tersebut di bulan berikutnya juga sudah Bapak jelaskan bagaimana itu. Misalnya halaman sampul luar, sampul halaman judul, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi. Nah, kemudian yang bentuk utama, yaitu bentuk utama sama seperti yang tadi, yang penjelasan, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Dan yang bagian akhir yaitu daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Nah,
Kalau lampiran-lampiran ini bisa berisikan tentang kegiatan-kegiatan ataupun bagaimana cara kamu mengkaitkan dengan menganalisis ataupun mengambil suatu karya ilmiah itu dengan mengabadikannya dengan berfoto. Bisa saja membuat lampiran seperti itu supaya ibaratnya karya ilmiah ini memang asli milikmu dan asli memang kami yang mengerjakan. Nah, kemudian masuk kita kepada karya ilmiah. Karya ilmiah itu yaitu yang pertama kita harus tahu dulu topik. Ya, topik. Kemudian masuk kita ke nomor 2-nya itu judul. Ya. Topik dan judul pasti sangat berbeda. Kita ambil topiknya apa dan judulnya pasti berbeda dengan topik. Tapi tidak jauh beda. Kemudian yang ketiga pendahuluan. Pendahuluan ini sama seperti yang saya katakan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penulisan karya ilmiah. Nah, itulah di dalam pendahuluan. Sama yang saya katakan tadi, pasti ada latar belakang. Namun, kebanyakan memang kalau sudah dibuat latar belakangnya itu pasti di atasnya itu adalah pendahuluan. Ada juga yang membuat latar belakang tapi tidak ada pendahuluan. Tergantung bagaimana kalian ibaratnya mengekspresikan diri untuk membuat karya ilmiahmu tersebut, ya. Nah, kemudian setelah itu adalah tinjauan pustaka. Mungkin juga tinjauan pustaka sudah Bapak beritahu bagaimana cara untuk mencari. Kemudian metode penelitian. Nah, metode penelitian yang kalian lakukan apa? Pasti ada, kan gitu. Nah, kemudian pembahasan juga sudah Bapak jelaskan, dan yang ketujuh juga kesimpulan sudah saya jelaskan, dan yang kedelapan juga saya sudah jelaskan, yaitu daftar pustaka. Jadi itulah unsur karya ilmiah. Jadi sekian dulu video dari pembelajaran dari Bapak. Kiranya jika ada pertanyaan, saran ataupun masukan ataupun komentar, boleh nanti dijawab Bapak ataupun berikan komentar di bawah. Inilah sedikitnya pembelajaran dari Bapak. Semoga kalian bisa menerapkannya dan mengaplikasikannya. Raindrop, drop top, top smoking, no cooking the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Looking up, open the park, pot.